Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Reading Bible Time yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 19 sampai yang ke-20. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan, biar kita persiapkan hati kita untuk minta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Boleh pada malam hari ini kembali kami datang Tuhan untuk membaca firman-Mu, yang berkati Tania yang akan memimpin pembacaan firman-Mu Tuhan, biarlah dia bisa memimpin dengan jelas, bisa berbicara dengan jelas, dan biarlah setiap firman-Mu Tuhan bisa tertanam berbuah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesaya 19. Allah akan menghukum Mesir. Inilah pesan tentang Mesir. Tuhan datang ke Mesir mengendarai awan yang cepat. Berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya, dan orang Mesir berkecil hati. Tuhan berkata, Aku akan membangkitkan perang saudara di Mesir. Saudara lawan saudara, tetangga lawan tetangga, kota lawan kota, dan kerajaan lawan kerajaan. Aku akan menggagalkan rencana-rencana Mesir dan mematahkan semangat mereka. Mereka akan minta pertolongan kepada berhala-berhala, minta nasihat dan petunjuk kepada dukun-dukun dan roh-roh. Mesir akan kuserahkan ke tangan seorang raja lalim yang memerintah mereka dengan kejam. Aku, Tuhan yang Maha Kuasa, telah berbicara. Air sungai Nil akan surut dan lambat laun mengering. Terus-terusan akan berbau busuk waktu airnya makin habis. Telaga dan rumput akan menjadi layu. Seluruh persemaian di sepanjang tepi sungai Nil akan menjadi kering lalu diterbangkan angin. Para nelayan yang biasa menangkap ikan di sungai itu akan mengadu dan meratap karena kail dan jalan mereka tak berguna lagi. Para penenun akan putus asa. Mereka dan buruh upahan akan bersedih hati dan patah semangat. Sungguh, dungu pemimpin-pemimpin kota Zoan. Orang Mesir yang paling bijaksana memberi nasihat yang bodoh. Berani benar mereka mengatakan kepada raja bahwa mereka keturunan orang-orang bijak dan raja-raja di zaman purbakala. Wahai Raja Mesir, di manakah penasihat-penasihat baginda yang pandai itu? Barangkali mereka tahu apa yang direncanakan Tuhan yang Maha Kuasa untuk Mesir. Para pemimpin Zoan dan Memphis adalah orang-orang dungu. Mereka bukan yang memimpin, malah menyesatkan bangsanya. Tuhanlah yang membuat mereka memberi nasihat yang membingungkan. Akibatnya Mesir serba salah dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk yang terpleset di atas mulutnya sendiri. Di Mesir tak ada orang yang masih berdaya, baik penguasa maupun rakyat, baik orang penting maupun orang biasa. Mesir akan menyembah Tuhan. Akan tiba saatnya bangsa Mesir menjadi seperti wanita yang pengecut dan penakut. Mereka gemetar ketakutan bila melihat Tuhan yang Maha Kuasa mengacungkan tangannya untuk menghukum mereka. Tanah Yehuda menjadi kegemparan bagi orang Mesir setiap kali mereka diingatkan kepada keputusan Tuhan yang Maha Kuasa tentang mereka. Pada waktu itu, bahasa Ibrani akan dipakai dalam 5 kota Mesir. Orang-orang di sana mengangkat sumpah demi nama Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu kota itu akan dinamakan Kota Matahari. Pada waktu itu, di pusat negeri Mesir akan ada sebuah mesbah untuk Tuhan, dan di perbatasannya sebuah tiang batu yang dikhususkan untuk Tuhan. Mesbah dan tiang itu merupakan lambang kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa di Mesir. Apabila bangsa itu ditindas dan mereka berseru minta tolong kepada Tuhan, Ia akan mengutus seorang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada bangsa Mesir, dan mereka akan mengenal dan menyembah Dia, serta membawa kurban dan persembahan kepadanya. Mereka akan mengucapkan janji kepadanya dengan sumpah dan melaksanakannya. Tuhan akan menghajar bangsa Mesir, tetapi sudahnya Ia akan menyembuhkan mereka. Mereka akan berbalik kepada Tuhan dan Ia akan mendengarkan doa mereka serta memberi kesembuhan. Pada waktu itu, ia akan ada jalan raya antara Mesir dan Asyur. Penduduk dari kedua negeri itu akan pulang pergi lewat jalan itu dan mereka beribadah bersama-sama. Pada waktu itu Israel akan sama kedudukannya dengan Mesir dan Asyur. Dan ketiga bangsa itu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Tuhan yang Maha Kuasa akan memberkati mereka dan berkata, Ku berkati kamu, hai Mesir umatku, Asyur ciptaanku, dan Israel umat pilihanku. Yesaya 20, Nabi yang telanjang sebagai tanda. Atas perintah Sargon, Raja Asyur, Panglima Tentara Asyur menyerang Asdod, sebuah kota di Filistin. 3 tahun sebelumnya, Tuhan menyuruh Yesaya, anak Amos, melepaskan kasut dan kain karung yang sedang dipakainya. Ia menurut dan berjalan telanjang dan tidak berkasut. Ketika kota Asdod dikepung, Tuhan berkata, Hambaku Yesaya sudah 3 tahun telanjang dan tidak berkasut. Inilah tanda dari apa yang akan terjadi dengan Mesir dan Sudan. Raja Asyur akan menawan orang-orang dari kedua negeri itu dan mereka akan digiring dengan telanjang. Tua dan muda semuanya akan berjalan tanpa baju dan alas kaki dengan pantatnya kelihatan. Sebagai penghinaan terhadap Mesir, orang-orang yang mengandalkan Sudan dan membanggakan Mesir akan kecewa dan harapannya hancur.
Pada waktu itu, orang-orang yang tinggal di Mesir akan berkata, lihatlah apa yang terjadi dengan bangsa yang kita andalkan untuk melindungi kita terhadap Raja Asyur. Mana mungkin kita selamat? Amin. Nah, kata Syah, dari firman yang telah kita baca pada malam hari ini, mungkin khusus aku mau sharing kali ya dari Yesaya 19, di mana kita melihat bahwa dalam kitab ini berbicara tentang hukuman Tuhan atas bangsa Mesir, di mana bangsa itu mengalami kekacauan, ketakutan, dan kehancuran ketika mereka menjauh dari Tuhan. Namun yang menariknya memang eh, dalam pasal ini tidak berakhir dengan hukuman, namun pemulihan yang berkat bagi bangsa Mesir, di mana mungkin bisa kita kaitkan dalam firman sehari, kita terkadang berada dalam kehidupan yang penuh kacau, ketidakpastian. Namun dari kitab Yesaya ini diingatkan bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas kehidupan kita, sehingga dari keadaan yang gelap pun Tuhan akan mampu menghadirkan pemulihan, berkat, dan mujizat dalam kehidupan kita. Sehingga eh, menjadi reminder lagi untuk kita bahwa ketika kita berada di masa kesulitan, kita percaya bahwa Tuhan masih akan menyiapkan jalan pemulihan, membuka jalan untuk bagi kita. Nah, kalau dari katanya sendiri bagaimana? Ya, aku setuju sama apa yang tadi Sania sampaikan gitu ya. Eh, di sini dari kedua pasal ini diingatkan bagaimana Tuhan hukuman yang menimpa bangsa Mesir atas kesalahan mereka gitu ya. Karena bangsa Mesir itu harus mengalami pertobatan dari setiap dosa-dosa yang mereka alami dari berhala dan macam-macam dan dosa lainnya gitu. Tapi hanya kasih karunia Tuhan doang gitu ya. Jadinya mereka tidak di tetap bisa Tuhan pulihkan dan Tuhan selamatkan gitu ya. Semua hanya karena kasih karunia Tuhan doang. Jadi aku kembali juga mengingat bahwa seberapapun kita berdosa gitu ya, Tuhan masih mau mengampuni kita dan itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan doang, bukan karena kuat gagah kita. Jadi diingatin bahwa kita biarlah nggak mengandalkan diri kita sendiri, kita nggak mengandalkan orang lain, tapi kita hanya mengandalkan diri kita sama Tuhan doang. Karena biarlah ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan pasti kok yang akan protect kita gitu loh kan. Jadi memang bagaimana aku belajar bagaimana kita harus menggantungkan hidup kita tuh sama Tuhan seperti itu. Nah, Tani ada tambahan, kalau tidak kita akan langsung baca ayat emasnya pada malam hari ini. Baik, untuk ayat emas pada kemarin ini diambil dari Yesaya 19 ayat 25, boleh ditampilkan kata Sya. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya 19 ayat 25. Diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buah tantanganku dan Israel milik pusakaku. Sebab aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk dia yang mengutuk engkau. Di antara kaum di bumi semuanya akan beroleh berkat olehmu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kau beri kepada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah dalam firman ini Tuhan kami terus tiap kembali Tuhan untuk tetap mengandalkan Kau Tuhan, berpegang teguh padamu Tuhan di tengah musim kami mungkin sedang senang ataupun sedih Tuhan. Di setiap waktu biarlah kami tetap terus eh, menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang rindu untuk menjadi eh, bergabung dalam Reading Bible Time, dapat menghubungi kami di dwelling.youth atau gbi.dwelling. Dan sampai bertemu kembali di Reading Bible Time pada esok hari, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, pukul 20.00 atau 21 WITA. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam semuanya.